Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya atau udang. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim, ukuluha daim, senantiasa ada. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih. Kenikmatan yang sempurna, bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah SAW sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi SAW tentang para istri. Kata Nabi SAW, "La yafruk mu'minun mu'minah, in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi SAW ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna.
istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz, ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna, ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Ya, seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.